Ini ada pertanyaan, bagaimana Bunda supaya manusia itu teredukasi dan tahu kalau itu tuh sakit akibat sihir? Dan bagaimana cara mencegahnya supaya tidak gampang kena sihir? Jadi cara mencegahnya supaya tidak gampang kena sihir, pertama yang harus dilakukan, jadi ketika orang itu sudah kena sihir, yang harus dilakukan, ini cerita orang yang sudah kena ya. Jadi ketika orang itu sudah kena sihir, kalau ingin sembuh, orang itu harus disadarkan dulu. Orang itu harus sadar diri. Karena ketika Nabi Musa itu disihir, maka yang dilakukan beliau pertama itu ya memang menenangkan dulu, menenangkan diri. Karena kalau orang itu panik masih dikedepankan, susah sembuhnya. Karena itu makanan setan. Jadi panik, was-was, suudon, gampang marah itu jangan dikedepankan. Nanti bisa susah sekali sembuhnya. Dan bagi orang yang tidak kena sihir, ini kan cerita orang yang tidak kena sihir ya. Yang tadi kan orang yang sudah kena sihir. Kalau ingin sembuh ya harus menghilangkan was-was, suudon, jangan marah, terus mendekatkan diri pada Allah ya, termasuk rutin baca Quran. Yang sekarang kalau mencegah supaya tidak kena sihir, iman harus diperkuat. Pintu-pintu masuknya sihir itu harus ditutup. Apa pintu-pintunya? Jadi pintunya itu jangan sampai kebuka. Kalau orang itu sudah was-was, suudon, pemarah, terus pokoknya melakukan akhlak yang nggak baik lah ya. Suudon, pemarah, was-was, panik, tidak istiqomah baca Quran. Ini pintu-pintu itu gampang terbuka dan sihir bisa masuk. Jadi pintunya harus tertutup. Yang membuat pintu itu terbuka yaitu tadi marah, was-was, panik, suudon, itu pintu kebuka. Meskipun orang itu baca doa pagi dan sore, loh, kenapa sudah baca doa pagi dan sore yang diajarkan Rasul kok masih bisa kena sihir? Iya, karena membuka pintunya. Pintunya dibuka. Pintunya itu bisa kebuka kalau orang itu masih pemarah, suudon, was-was, panik. Ini makanannya setan. Jadi selama orang itu masih memberikan makanannya setan, maka peluang masuknya sihir itu sangat gampang sekali. Jadi wiritan yang dibaca pagi dan sore itu kan doa ya. Doa pagi dan sore. Bukan berarti setiap orang yang baca itu ada kepastian tidak kena sihir. Enggak. Selama orang itu masih membuka pintu-pintunya, yaitu masih pemarah, ya baca doa pagi dan sore. Tapi masih pemarah, suudon, gampang panik, gampang was-was, ya maka gampang sekali sihir itu masuk. Jadi yang pertama harus dilakukan, iman diperkuat. Karena kalau imannya bermasalah, orang itu gampang sekali kena sihir. Masih menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan obat, ini imannya bermasalah. Jadi kalau orang itu tauhidnya kuat, lurus, bersandar penuh pada Allah, sakit langsung, ya Allah sembuhkan aku ya Allah, berdoa itu didahulukan, boleh sih, minum obat itu boleh, tapi Allah yang dikedepankan. Obat itu hanya mengobati, yang menyembuhkan tetap Allah. Tapi kalau sudah menuhankan obat, pakai obat ini. Aku pernah sembuh kok pakai ini. Itu sudah menuhankan obat. Maka orang-orangnya yang seperti ini itu biasanya gampang sekali kena sihir. Jadi kalau di rumah kita ini ada kelabang ya, kita ini nggak usah ngurusi seperti itu. Apapun yang menjadi wadah buat nakut-nakuti manusia ya dari setan, ya seperti di rumah tiba-tiba ada kelabang, jadi nggak usah panik. Kalau ada kelabang nggak usah panik, langsung dibunuh, nggak usah panik ya. Karena Allah itu sudah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 175, yang artinya sesungguhnya mereka hanyalah setan
yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama harus dilakukan, iman harus diperkuat, terus jangan gampang takut, gampang emosi, gampang suudzon, gampang panik, karena itu makanannya setan. Itu harus diingat ya. Terus yang ketiga, harus rutin baca Quran, baca doa pagi dan sore, sholat tepat waktu, harus istiqomah dan khusyuk, usahakan khusyuk. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.